antara sekian teman-teman yang mungkin intensitas berbarengan, intensitas ketemu dengan teman-teman saudara-saudara di luar sana yang paling sering mungkin. Nilai plus itu bagi kita, saya sendiri yang mendengarnya tentu saja adalah doa. Yang kedua, ini akan menambah spirit fastabiqul khairat kita, bukan untuk membesarkan kepala, bukan untuk membusungkan dada di hadapan orang, tetapi lebih kepada semangat untuk terus memacu diri, memacu lembaga untuk supaya lebih-lebih lagi berprestasi, lebih-lebih lagi mendapatkan banyak pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal yang kita nantikan. Karena kita sangat yakin sekali prestasi seseorang di hadapan Allah itu bukan masalah di mana dia berposisi, tanggung jawab apa yang dia emban, tetapi prestasi di hadapan Allah sangat ditentukan dengan seberapa banyak dan seberapa besar dedikasi kita, kerja kita untuk kebaikan. Orang Arab mengatakan al-isti'maru laysa musta'man, bahwa ketinggian derajat itu bukan ditentukan oleh Anda ini siapa, berposisi apa, jadi apa, tetapi ketinggian derajat itu ditentukan dengan seberapa banyak dan dengan seberapa banyak amal yang kita lakukan. Ibadallah, dari sinilah kemudian semangat itu terlihat benar manusiawi. Kalau ada orang yang berkata, saudara kita berkata, kok saya belum kebagian gitu, kok saya belum dapat posisi, kok saya belum begini, kok saya belum begitu, hal yang wajar. Tetapi yang indah dalam jam'iyah ini adalah ketika seseorang sudah diposisikan A, ketika seseorang sudah diposisikan B, dia akan sami'na wa ta'ana, dalam tanda kutip ridha atau terpaksa. Sejatinya contoh salafus saleh juga dulu begitu. Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Bukankah Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang pertama kali dan satu-satunya di antara sahabat yang menggugat dalam tanda kutip kebijakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tidak? Dia orang yang sejak awal termasuk sabiqunal awwaluna minal muhajirin, yang ikut berdarah-darah, berperang-perang, berpeluh kesah, sama berjuang halnya Umar bin Khattab, sama berjuang halnya dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubaidah Al-Jarrah dan sahabat-sahabat senior lainnya, Amr bin Al-As. Tetapi dia satu-satunya sahabat yang tidak diberikan posisi apapun, zero possession, benar-benar dia tidak diorangkan dalam tanda kutip gitu kan. Benar-benar dia tidak diorangkan, sebab dia tidak diberikan posisi apapun. Sampai satu waktu dia itu heran, dan dia memberanikan diri bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan berjuang dengan saya dan si fulan sudah mendapatkan jatah. Si fulan berjuang di sana juga dulu bareng saya, dia juga sudah dapat jatah. Si fulan bahkan yang kemarin sore berjuang juga sudah dapat jatah. Wa aina li, dan mana bagianku? Ini pertanyaan yang menggambarkan satu kepribadian yang unik, bukan dia tak paham tentang konsep amanah dalam agama, bukan dia tak paham tentang keadilan Rasulullah SAW dalam memposisikan orang, memberikan job tertentu kepada sahabat, bukan itu. Dan dia tidak sedang menggugat keadilannya Nabi SAW, hanya sebagai manusia biasa. Kepenasaranan itu wajar. Dan hebatnya lagi, Rasulullah tidak langsung ngamuk jawabnya, kurang ajar kamu seolah-olah mempertanyakan keadilan saya. Tidak begitu juga. Rasulullah hanya memberikan nasihat kepada beliau, Aba Dzar, ketahuilah, kehormatan satu tempat, satu posisi tentang jabatan
adalah kehinaan nanti di akhirat kalau tidak ditunaikan dengan baik. Ya Abadar, sukaria menerima satu amanah jabatan posisi hari ini adalah modal untuk Anda menangis nanti di akhirat kalau tidak amanah. Ujungnya semuanya kalau tak amanah. Dijawab demikian, langsung diam beliau. Diam bukan karena takut, tapi diam sebab hatinya lah yang menerima perkataan Nabi. Diam itu karena dia faham tentang hakikat substansi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka bagi dia cukup jawaban itu. Setelah itu dia pulang ke rumah dan tak ada sedikit pun keinginan untuk meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Selebih dari apa yang telah diputuskan oleh Nabi, maka beliau selalu berkata, asma wa ata, aku dengar, aku taat. Selesai. Inilah yang saya secara pribadi melihat salah satu kelebihan yang Allah berikan, bukan kehebatan kita, tetapi Allah berikan anugerah, nikmat, fadl yang Allah berikan kepada jamaah ini, di mana tidak ada hiruk pikuk, perebutan ini, perebutan itu, sikut sana, sikut sini, tetapi ketika diposisikan si fulan di A, maka dia akan berkata, asma wa ata, aku dengar, aku taat. Puas dan tidak puas manusia, tetapi selebih daripada itu kita akan mengingat kembali tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada abad al-kitab. Jamaah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan kebersihan saja bahwa inilah indahnya kita bersama. Saya ini termasuk orang baru di sini dan saya merasakan benar nikmat yang satu ini. Mudah-mudahan selamanya Allah menjaga hati kita semua. Ikhlas itu adalah dasar dari segala kebaikan, dan saya percaya Bapak Ibu sangat paham dengan saya. Saya tidak sedang menyayangi siapapun, ngajari apalagi, naudzubillah min dzalik. Saya hanya sedang mengingatkan diri dan kita semuanya bahwa ruh dari segala kebaikan adalah ikhlas. Dan ikhlas itulah yang membuat seseorang akan bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Sebesar apapun amal tanpa ikhlas maka sia-sia. Sekecil apapun amal bila didasari dengan ikhlas, maka itulah yang akan bermanfaat bagi kita suatu saat kelak nanti. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, ini menjadi pemberat amal kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kita memutuskan sesuatu, mudah-mudahan semuanya berdasarkan objektivitas yang selama ini menjadi teman, kemudian besok berlalu, kita doakan mudah-mudahan lebih berkah di dunia baru kita. Yang akan bergabung dengan kita, mudah-mudahan menjadi bagian dari keluarga besar yang terus memelihara semangat fastabiqul khairat. Besok, lusa, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala atas keputusan yang kita buat hari ini dan hari-hari sebelumnya atau hari yang akan datang. Mudah-mudahan keputusan yang paling tepat, terbaik di sisi Allah Ta'ala, sehingga semua kita mendapatkan jariah kebaikan dari semua kebijakan-kebijakan yang kita buat. Terakhir, Utsman bin Affan dulu datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kiranya engkau menjadikan Umar itu sebagai orang terbaik di sisimu, sebab kepandaiannya dalam mengelola, mengurus umat, dan bahkan engkau sudah menyebutkannya, kelak satu saat nanti kalau aku sudah tiada, maka penggantiku adalah Abu Bakar. Sepeninggal dia, maka Umar lah yang berhak menjadi penggantinya. Dan secara tidak langsung saya sudah menyiratkan bahwa Umar itu akan menjadi calon penghuni surga, sebab dia sudah diisyaratkan oleh engkau akan menjadi pengganti engkau dengan kelebihan yang dia miliki. Sementara aku, ya Rasulullah, angkat tanganku, bimbing kakiku untuk sama barang nanti menuju surganya Allah Ta'ala dengan cara yang engkau ridhai. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku kira-kira pintu yang mana, langkah arah kemana,
sehingga aku bisa mengikuti engkau, bareng dengan engkau, bareng dengan Abu Bakar, bareng dengan Umar nanti suatu saat. Apa kata beliau? Kata Nabi SAW, ya Uthman, kafa binalik, kafa bimalik, cukuplah hartamu menjadi jembatan kamu di surga. Perkataan sederhana kemudian didengar oleh seorang sahabat yang usianya masih muda, segenerasi dengan Ali bin Abi Thalib, namanya Abu Ali, yang memang dia sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian perkataan ini disampaikan kepada Ali. Esoknya hari subuh, dia datang lagi menemui Nabi dengan pertanyaan yang hampir sama diungkapkan oleh Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, aku masuk Islam 10 tahun usia. Utsman bin Affan masuk Islam usia 34 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam usia 27 tahun. Dan Abu Bakar Siddiq masuk Islam usia 37 tahun. Aku yang paling muda di antara semua sahabat itu yang masuk Islam. Karenanya aku orang yang paling berhak rasanya untuk mendapatkan didikan lebih daripada mereka. Tapi ya Rasulullah, aku dengar Abu Bakar sudah dapat jatah, Umar sudah dapat jatah, Utsman sudah dapat jatah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku jatahku untuk masuk surga. Melalui pintu mana dan kelebihan apa yang aku miliki? Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu akan masuk surga atas dasar keberanian. Abu Bakar karena kedewasaannya, kebijakannya, kebijaksanaannya. Umar dengan segala kemampuan mengelola, mengurusi umat, kemampuan berpolitik, kemampuan berdiplomasi dan lain-lain. Utsman dengan segala kelebihan hartanya, bahkan satu-satunya di antara sahabat yang diberikan dua putri Nabi sekaligus atau bergantian, tetapi dia diberikan 2 putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia punya gelar Dzannur Rain, Ruqayyah dan Ummu Kulthum adalah dia. Dan rupa-rupanya Ali pun tak ketinggalan mendapatkan jatah surga itu. Dan dia benar-benar mengabadikan hidupnya untuk agama dari sisi keberaniannya, sehingga tak pelak kemudian menjadi pelanjut dakwah risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Utsman ialah Ali dan semua keturunannya ke bawah. Ini memberikan pelajaran kepada saya bahwa seyogianya kita harus bertanya selalu. Kalau mereka bertanya kepada Rasulullah dari sisi mana, pintu mana kita masuk surga, rasanya pun kita layak bertanya ke Allah Ta'ala. Rasanya pun kita bertanya kepada diri sendiri, kita kira modal apa kita untuk bisa mendapatkan raihan perolehan tiket ke surga itu. Dari sisi pintu yang mana kira-kira? Apakah dedikasi kita kepada agama, kepada dakwah ini melalui pendidikan? Apakah dedikasi pintu saya masuk surga itu melalui harta yang dimiliki? Apakah kemudian pintu tiket masuk surga saya itu karena keberanian yang saya miliki dan lain-lain? Semestinya kita harus banyak bertanya supaya kita tidak terlalu banyak ekspektasi, bahkan kesananya lebih percaya diri seolah-olah kita pasti masuk surga, padahal kita belum memiliki jalan satu pun untuk mengarah ke sana. Ini penting untuk kita renungkan supaya kita tahu sebenarnya kita ini sedang apa, sedang di mana, dan akan kemana. Nanti suatu saat ketika Allah memulangkan kita benar-benar sudah sadar posisi kita sedang di mana. Tidak sedang dalam ombang-ambing yang belum jelas sebenarnya pintu mana yang sudah terbuka untuk kita, pintu surga yang mana yang sebenarnya sudah disiapkan untuk kita. Jamaah, nasihat buat diri saya, mudah-mudahan semuanya tetap istiqamah dalam kebaikan, dan doakan juga terutama untuk sebuah Mbah Waji, doakan saya, Kang Haji saya pun doakan saya, relatif masih lebih muda dari bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan dan Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah, kita dipertemukan dan dipersamakan lagi nanti suatu saat di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Lebihnya mohon maaf, dan saya sangat mohon maaf sekali. Ini kesannya sangat menggurui, tapi naudzubillah, saya tidak bermaksud untuk itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'mal wakil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.